Mohon maaf, moga Pak Ketua dipandu ini. Pak masih mute beliau. Ya, Pak Ketua dimulai perkuliahannya. Saya nggak cerita terus tapi malah di-mute. Ya baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Kita lanjutkan materi untuk selanjutnya. Gantian saya akan sedikit menyampaikan terkait dengan materi ini. Dan dalam diskusi ini sangat positif ya Bapak Ibu sekalian ya. Terima kasih juga yang telah memberikan masukan-masukan. Bapak Ibu sekalian sesuai dengan pengalamannya, pengetahuannya ya, sehingga bisa menambah kepada wawasan, pengetahuan kita, semangat kita, dan juga bisa silaturahmi dengan akrab gitu ya kalau di kelompok seperti ini. Sehingga itulah pentingnya kita berdiskusi ya, bisa saling memberikan masukan gitu ya, ada umpan baliknya gitu. Karena ya inilah esensi dari di Pasca, itu memang banyak diperlukan diskusi-diskusi. Itu sangat positif sekali karena Bapak Ibu sekalian berbagai dari bidang maupun disiplin ilmunya gitu ya. Jadi beragam sekali sehingga kita menjadi kaya masukan-masukan dari masing-masing. Tadi dari mana? Dari Kalimantan, ya tadi dari Maluku gitu, dari jauh-jauh semua ya. Jadi sangat positif untuk masukan, khususnya untuk materi kuliah manajemen pengembangan SDM. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang saya akan menyampaikan sedikit materi terkait dengan bahasan manajemen pengembangan SDM. Ya, sebentar. Bisa dilihat Bapak Ibu? Bisa Pak, bisa. Bisa Pak, bisa. Ya, terima kasih. Ya, ini baik dari teman tadi yang telah mempresentasikan tadi, setiap ada itu ya, setiap ada pendapat itu diambilkan dari literasi. Itu sangat baik Bapak Ibu. Jadi memang itu nanti dalam penulisan karya ilmiah gitu ya, pendapat kita itu selalu didukung oleh literatur atau pendapat yang lain gitu ya. Kita sangat memperkuat seperti presentasi yang disampaikan tadi ya, setiap ada pendapatnya didukung oleh pendapat yang lain sehingga apa bisa saling melengkapi. Nah, ini kan saya ngutip tadi ya terkait dengan literatur tadi. Saya ingin walaupun diskusi sudah selesai, tapi saya akan mengambil contoh tadi dalam presentasi tadi itu terkait dengan kompetensi. Ya, kompetensi. Nah, nanti kalau dalam penelitian Bapak Ibu, baik penelitiannya itu kualitatif atau kuantitatif sekalipun, ya, itu Bapak Ibu itu bisa mengambil contoh seperti ini, misalkan variabel kompetensi, ya variabelnya salah satunya ya, misalkan kompetensi berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Kita ambil kompetensi. Nah, kompetensi tadi dari presentasi itu kan ada indikatornya. Indikator dari kompetensi itu saya catat tadi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Indikatornya seperti itu. Jadi variabelnya kompetensi, indikatornya pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, nanti itu bisa dijadikan instrumen Bapak Ibu. Dijadikan instrumen dalam penelitian, membuat butir soal dalam kuesioner, ataupun bisa dijadikan pegangan atau acuan dalam membuat pertanyaan
saat melakukan wawancara. Nah, maksudnya misalkan kompetensi, membuat instrumen kompetensi. Kompetensi itu indikatornya apa? Kemampuan, sikap, dan keterampilan. Dalam membuat butir soal, pertanyaan atau kuesioner yang akan menjarang informasi tentang kompetensi seseorang melalui responden, itu ditanyakan tentang pengetahuannya. Jadi pengetahuan dibuat butir soal misalkan 5 aja. Tanyakanlah terkait dengan pengetahuan. Tanyakan juga terkait dengan sikap. Tanyakan juga terkait dengan keterampilan. Nah, dari situ saja, dari kompetensi itu Bapak sudah bisa membuat 15 pertanyaan. Pertanyaan yang akan baik disebarkan melalui kuesioner, minta jawaban dari responden atau sampel, ataupun sebagai bahan pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan, itu ya, sebagai bahan wawancara. Nah, itu salah satu fungsinya tadi apa namanya, literatur tadi, teori pendukung tadi. Jadi kompetensi terkait dengan pendapat, misalkan ya, misalkan dalam ini pengembangan SDM, masalah SDM menurut Noto Atmojo, misalkan. Terus pengembangan menurut Mugiat, misalkan. Nah, ini harus ditampilkan. Kenapa? Karena ini kita dalam menjaring informasi terkait dengan variabel itu atau masalah atau fokus masalah itu, kita didukung oleh teori. Itulah kaidah adalah penulisan ataupun karya ilmiah. Itu harus tidak lepas dari keilmiahan. Jadi tidak cukup dengan pendapat kita sendiri. Itu contoh sedikit aja saya ambil literasi dari teman tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini nyampe nggak terlihat nggak nih? Kecil, Pak. Kurang jelas, Pak. Kurang besar, Pak. Masih Lumayan kecil. kalau yang ini. Sudah lumayan. Bentar, saya mencari dulu. Bentar, saya pesan. Nah, itu di baru sedikit. Terlalu kecil. Lihat nggak, Bapak Ibu? Kecil. Ya, Boleh, Pak. Ya, Pak, Ya. jelas, Boleh. Pak, jelas. Boleh, Pak. Udah ya? Boleh. Baik, Pak. Nah, ini ya. Tadi kan disebutkan tadi juga dari teman ada yang menyebutkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, gitu ya. Nah, pengembangan SDM aparatur, ya, itu dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Nah, ini sudah melalui perubahan dari tahun 74 sudah berubah ke 99, tahun 99 sudah berubah lagi ke 2014. Nah, sekarang sudah ada atau lagi mungkin Bapak Ibu yang lebih paham yang di ASN ya. Nah, paling tidak dengan ini kita bisa mendapat informasi ya terkait dengan kondisi SDM aparatur saat ini. Ini saya membuatnya udah beberapa waktu yang lalu. Ya mungkin kalaupun tidak pas ya mungkin bisa disesuaikan lagi. Misalkan kita perlu tahu total ASN atau PNS yang ada. Mungkin Bapak Ibu dari SDM ada yang punya data yang lebih valid ya, karena ini belum termasuk yang baru-baru itu. Nah, yang perlu kita lihat di sini misalkan jumlah
kualitas distribusi dan komposisi pegawai belum sesuai dengan kebutuhan real. Makanya saat ini masih melakukan rekrutmen terhadap Bapak Ibu. Tolong yang itu di mute dulu ya. Itu tolong coba. Ya, tolong itu dulu Bapak Ibu. Yang itu Ibu-ibu tolong. Ada dua di sini, Muhammad Borut sama Ibu Sri Untari masih hidup. Audionya mohon Bapak Ibu dimatikan untuk lancarnya perkuliahan. Pak Yosua, Mas Palsi. Ya. Ibu. Pak Borut, mohon dimut. Ada anak kecil. Ya. Pak Horjel Gabriel Kewas bisa nggak di unmute semua karena Bapak jadi co-host, bisa kayak. Oke, siap. Oh, Yosua. Tahir, mohon bantuannya. Pak Ketua. Baik, Bapak, bisa dilanjut. Ya. Bapak. Lanjut ya, Bapak Ibu. Ya. Bisa, Pak. Ya, baik. Nah, berikutnya kondisi SDM saat ini ya itu animo masyarakat untuk menjadi calon pegawai negeri sipil sangat besar. Nah, kualitasnya tidak sesuai dengan kebutuhan realnya. Ini dengan adanya pengisian atau penyesuaian tempat-tempat yang memang memerlukan SDM. Penempatan pegawai dalam jabatan tidak berdasarkan kompetensi. Ini tadi masukan dari Pak Mamonto itu, Pak Mas Ganda. Penempatan pegawai dalam jabatan tidak berdasarkan kompetensi atau politisasi birokrasi. Terus kinerja PNS rendah dan tidak disiplin. Nah, sebenarnya ini baru identifikasi ya Pak ya. Jadi memang harus diperlukan data. Apa betul bahwa PNS itu rendah dan tidak disiplin atau karena tidak suka saja gitu. Tidak boleh juga. Ini perlu menjadi tantangan kita ya. Apakah perlukah dilakukan terhadap riset ini? Apakah benar kinerja PNS itu rendah dan tidak disiplin? Itu bisa menjadi